kalau secara lab sehat, secara fisik juga sehat. Efek dari kena COVID itu jadi mudah lelah. Assalamualaikum Aa, kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala kulli hal, apapun juga segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Baik, Teh Indi. Alhamdulillah. Sehat pisan ya Aa nampaknya ya Ayah. Sekarang kumaha? Jadi kalau secara lab sehat, kemudian secara fisik juga sehat, hanya efek dari kena COVID itu jadi mudah lelah. Jadi gampang capek, tidak seperti sebelumnya. Misalkan bersepeda dari bawah ke Lembang kuat. Nah, sekarang baru juga seperempatnya sudah capek dan itu bisa seharian itu istirahatnya. Jadi tidak diduga salah satu efeknya tuh menjadi eh, mudah lelah gitu yang sekarang terjadi. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jadi gampang capek yang efeknya teh. Terus apa lagi Aa Ya, yang dirasakan? ya itu yang recovery-nya tidak tidak cepat gitu ya. Biasanya camping juga enak gitu walaupun nah sekarang mah mulai kedinginan kerasa. Jadi ada, tapi ini sudah jadi lebih baik nih sekarang dibanding sebelumnya lebih lebih mudah lelah lagi. Padahal yang AA jalani ini tidak sampai berat ya. Gejalanya hanya ringan sedang lah, tidak sampai berat. Kalau adik AA berat kenanya sehingga sampai sekarang nafasnya juga masih harus dilatih dan masih persediaan oksigen di rumah tuh. Aa tadi mengatakan sedang. Sedang itu sampai pada apa Kak A, yang dirasakan sedang itu? Ya AA tidak sampai sesak nafas. Jadi Oke. hanya penciuman, ya penciuman hilang, tidak ada rasa, batuk-batuk, ada sedikit pusing, demam tidak, ya demam stabil, masih saturasinya 98, 99, hanya ya itu dianggap ringan sedang lah karena udah langsung tertangani waktu itu. Kalau dilambatkan ya boleh jadi paru-parunya kena juga. Karena waktu itu cek hari Senin, hari Selasa masih bersih, tapi Rabu sudah mulai paru-parunya sudah ada tanda-tandanya. Tapi pertolongan Allah waktu itu dapat plasma malam Jumat dan malam Senin. Jadi Seninnya sudah langsung eh, apa tuh CT-nya tuh udah jadi 36 dari 16 langsung menjadi jauh lebih baik dan fit waktu itu. Ya ya kalau AA tadi bilang dapat plasma ya Ayah. Itu memang AA ada orang yang menghubungi AA langsung menawarkan plasma gitu AA cari atau gimana AA? Ya pada waktu itu memang tidak ada persediaan yang A dengar itu ya di RSAD itu, apalagi golongan darah A kan AB. Di sulit. Ada jamaah yang juga sama AB dan siap mendonorkannya. Tapi hari Kamis itu ya sore-sore itu tiba-tiba diperiksa darah, mau dicocokkan, ada prajurit yang sempat mendonorkan darahnya karena terkena. Lalu alhamdulillah AB dan dengan izin Allah bisa pas gitu, cocok. Alhamdulillah. Sehingga peperangannya lebih cepat berakhir lah gitu. Karena kan plasma itu kalau diibaratkan seperti bala tentara yang sudah sangat terlatih dalam jumlah banyak dan kuat sehingga bisa membantu menyelesaikan peperangan ini lebih cepat. Perang gitu di dalam tubuh AA ya. Ya. Ya AA perang dan
Kannya itu yang atau sekitar 10 hari saja ya. Repot itu adalah bekas peperangannya. Jadi banyak yang sudah negatif, perang selesai, tetapi kerusakan yang ditimbulkan peperangan itu macam-macam sekali ya. Kasihanlah teman-teman yang perangnya dahsyat sehingga nafas masih susah dan sebagainya. Alhamdulillah AA sudah nafas sudah enak, cuma cepet capek aja tadi AA bilang ya. Iya. Nah, AA kan tadi mengatakan bahwa AA masih rasa sesak napas. Padahal sudah negatif itu dari sejak udah lama juga ya, Ayah udah berapa hari yang lalu apa minggu yang lalu gitu ya, AA? Ya, sudah sebulan ya. Jadi kena itu tanggal 28 Desember. Kemudian sesudah 1 minggu di rumah sakit, lalu 2 minggu isoman. Sebetulnya sudah selesai, jadi sudah sebulan lewat nih. Tapi efeknya masih terasa ini. Ya, seperti yang AA katakan tadi, efek peperangan itu bangunan rusak, jembatan rusak gitu ya Ayah, rumah sakit rusak. Ya. Ini mungkin yang sedang dibangun oleh tubuh AA untuk kembali membangun semuanya seperti semula, infrastruktur seperti semula, mungkin seperti itu gambarannya ya Ayah. Iya, benar. Jadi juga konsul rata-rata memang sebagian besar yang sudah kena itu harus ada proses recovery untuk membangun kembali infrastruktur, dan ini membutuhkan banyak energi, juga banyak istirahat, tapi pada saat yang sama tetap harus diolahragakan karena otot-otot dan sebagainya kalau tidak olahraga nanti juga tidak baik. Jadi harus dengan kesadaran dan kesabaran. Oke, jadi tapi menurut dokter semua akan kembali infrastruktur seperti semula, seperti sebelum kena COVID. Tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan ya, dan setiap orang itu beda-beda ya, setiap orang beda-beda, tergantung usianya, komorbid atau apa penyakit-penyakit bawaan yang sudah ada, karena kan yang agak memperparah itu penyakit-penyakit bawaan sebelumnya. Dan juga tergantung bagaimana daya tahan seseorang sebelumnya. Ya kata dokter sih alhamdulillah, karena sebelumnya AA dianggap syariatnya ya rajin olahraga, bersepeda, berenang, ada yang berkuda, lalu dan berbagai jenis olahraga ringan lainnya, sehingga ketika ada serangan itu walaupun tingkat CT-nya 16 itu 16-an, tapi ya alhamdulillah tidak sampai sesek begitu. Iya. Kan kemarin saya juga nonton video-video AA tuh yang AA di situ sabar aja, ikhlas saja, fokus saja kepada Allah gitu. Himbauan-himbauan seperti ini kan langsung dari yang pernah kena COVID gitu ya Ayah. Itu AA bisa jalan karena AA seorang guru atau masyarakat biasa bisa jalankan yang seperti AA itu enggak, AA? Ya, jadi begini. Ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if. Seorang beriman mukmin yang kuat, yaitu kuat imannya dan berbagai kekuatan lainnya, itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah, walau pada keduanya ada kebaikan. Kalau sudah beriman itu sudah ada kebaikan. Nah, ada lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, antusiaslah, all outlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau kita yakin ke Allah, kita harus sempurnakan syariatnya seperti protokol kesehatan ya, pakai masker yang betul-betul menggunakannya benar, juga maskernya juga yang betul-betul berkualitas ya. Kemudian jaga jarak, lalu juga cuci tangan pakai sabun, cari lingkungan yang tidak berkerumun dan sirkulasinya baik. Itu berusaha lakukan tuh dengan serius tuh ya. Dimana ada kalau mau ada tamu harus di tempat terbuka. Kalau di masjid juga sering di luar yang sirkulasinya, mengingat umur kan sudah 59 tahun. Tapi ada lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ada tambahnya, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Makanya harus ada
protokol doa, karena doa bisa merubah takdir ke takdir lain, protokol istighfar, istighfar itu bisa mengangkat bala, protokol sedekah, karena sedekah itu bisa menolak bala. Jadi selain protokol kesehatan, harus ada protokol ibadah dan doa, protokol istighfar, protokol sedekah, jadi makin banyak sedekahnya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi walaupun ancaman begini, begitu dari situasi ini, hati harus yakin bahwa yang menentukan kena COVID itu bukan virus, tapi Allah. Bahwa ikhtiar sempurna itu adalah ibadah kita. Jadi semangat saja terus sempurnakan ikhtiar. Nah, waktu itu ya sehat sekali tuh. Pagi tuh masih berenang, terasa tuh ya. Hanya sudah nyetir dari Jakarta ke Bandung 5 jam waktu itu. Capek, hari Selasa itu, hari Rabu, Kamis paginya masih berenang. Ya, nah, merasa hari Jumat ini kenapa unfit. Hari Sabtu langsung minta diinfus nih, saya mungkin kecapean. Infus coba karena ada MK Jasmine MK Medica, ada rumah sakit ya di yang sama-sama pesantren. Kata dokter, ini kelelahan nih. Nah, itu Sabtu tuh, malam minggunya saya udah isolasi mandiri, udah pokoknya kalau udah begini lebih baik saya tidak kontak siapapun. Ada tuh tempat persembunyian di Bandung tuh, ada lantai 2 khusus yang tidak kontak dengan siapa-siapa. Itu malam minggu tuh, hari Minggu full istirahat. Nah, kata anak tuh, Pak, di swab aja hari Senin. Siap, ikut aja Senin pagi tuh. Nah, sudah ada batuk-batuk gitu ya, nggak enak, unfit, tidak demam. Ini Aat selalu pakai alat saturasi itu, ngecek terus oksigen. Bagus, 99, 98, kadang-kadang 100, tapi batuk dan tidak enak badan. Pagi di swab jam 8, pada Isya tuh hari Senin itu sudah ada hasil bahwa positif. Lalu komunikasi, bagaimana nih? Saya CT-nya begini, berbahaya tidak untuk orang lain? Oh, ini bisa mudah menularkan. Malam itu dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika tahu positif itu ya, ridho karena ada dalilnya, wa in asabatu syai'un, dan ketika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, jangan mengatakan tuh kalau saya begini pasti begitu, kalau saya begitu tidak boleh. Tapi kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al, ini sudah takdir saya, Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi pas terima positif, ya sudah, berarti sudah garis hidup saya harus menjalani ini. Pasti banyak hikmahnya, pasti banyak kebaikannya, pasti ada rahasia Allah di semua ini. Terima, lalu tanya ke ahlinya. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Akhirnya tim dokter memutuskan masuk ke rumah sakit saja. Ikut, tidak ada penyangkalan karena segalanya juga bukan oleh perasaan, tapi harus oleh ahlinya. Ya alhamdulillah, pertama di Edelweiss di Bandung ya, karena itu besan di sana jadi ikutan. Lalu besoknya telepon dari Ustadz Yusuf Mantur dari RSPAD, ayo di sini katanya, kan anak tentara ya, jadi ya sudah ke RSPAD. Dan syariatnya memang udah begitu takdirnya, jadi terima ya, terima tuh jadi enak ya. Tadi kan mengatakan teh ridho gitu, ridho tapi rewas ente ongkoh ridho tapi ongkoh aya rewas oge gitu. Oh iya pastilah, nggak nyangka kan, perasaan kan udah disiplin sekali kan bagian ngasih tahu orang, tapi karena dari awal sudah yakin ya bahwa virus COVID ini kan makhluk ciptaan Allah. Pekerjaan virus ini kan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah. Yang menentukan orang kena COVID itu kan hanya Allah, penguasa segalanya. Dan kita menyempurnakan ikhtiar adalah ibadah. Takdir Allah pasti baik bagi orang yang beriman. COVID ini kan bagi orang yang beriman mah rahmat ya kalau benar menyikapinya. Jadi kaget kada, tapi ya terima, nggak boleh lama-lama ya.
Karena kan ada dalilnya, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho menerima takdir, Allah pun ridho kepadanya. Nah, kalau kita terima, hati itu jadi ringan, jadi lapang, jadi tenang. Gitu. Ada juga ya mungkin ada juga yang begitu dapat kabar positif, rewas, khawatir, gimana keluarga, gimana kerjaan, aduh anak-anak gimana, suami gimana, kayak gitu-gitu aja. Jadi wah banyak pikiran gitu. Oh iya, ya, waktu itu juga menghadapi situasi sulit karena pada waktu yang sama juga mendengar Syekh Ali sehari sebelumnya kan kena tuh, ikut memantau beliau dibawa ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit, tapi berusaha sekuat tenaga waktu itu tidak menambah masalah baru dengan pikiran yang tidak produktif, ya. Jadi mulai HP diganti, nomornya yang aktif banyak itu adalah yang tidak dikenal, karena kan waduh banyak sekali itu ya ucapan bela sungkawa kesedihan gitu ya, dan mendoakan kiriman obat-obatan, jadi pusing sendiri juga. Tapi berusaha memilah dan memilih pikiran ini harus yang positif. Jadi lebih ke syukur saja. Saya syukur nafas masih bisa lancar, saya syukur masih bisa ke toilet, saya bersyukur tidak pakai pampers ya, karena dengar kan pada pakai pampers masih bisa mandi sendiri, tidak dimandiin orang. Ini hilang penciuman, alhamdulillah masih bisa makan ya, walaupun udah nggak jelas rasanya, makan dah, ini juga nikmat dari Allah. Jadi syukur. Berita bertubi-tubi, adik kena, istrinya kena dari jalur yang berbeda, anak kena, ya nggak, menantu kena, di pesantren juga ustadz ini kena, ya ada guru yang lain kena. Tapi saya pikir saya tidak boleh menjadi riweuh ya, karena saya tidak bisa apa-apa kan, hanya di tempat isolasi. Maka perbanyaklah doa. Tambah lagi ternyata sujud itu kan bagus sekali untuk, selain sujudnya enak, cairan-cairan itu akan mudah terkumpul keluar itu. Jadi ditambah aja sujudnya, ya sholat ya juga jadi jalan, bisa bagian dari pengobatan. Terus ngajinya juga diusahakan, karena ada salah seorang dokter di RSPAD yang memberitahu bahwa ngajinya kalau bisa mah dikeraskan aja, kan di kamar sendiri. Jadi maksudnya tidak usah terlalu pelan, karena itu membantu juga vibrasinya itu untuk, ya katanya ya membuat kuman-kumannya lebih stres lah. Begitulah, berusaha berpikir positif, berkata positif, tidak berusaha mengeluh. Ini harus bagian yang dinikmati. Ingat karunia Allah, terus perbanyak tobat, lalu jangan biarkan info-info negatif atau yang tidak produktif memperlemah daya tahan tubuh. Kurang lebih seperti itu. Ada video AA juga yang tentang frekuensi itu ya Ayah, mengajinya kalau bisa dikeraskan karena ada frekuensi getaran dan lain-lain gitu. Itu waktu itu sempat menjadi perbincangan tuh di luar, ada peneliti ditanya ya, biasa kan kalau kayak gitu kan peneliti ditanya, ilmuwan ditanya ini gimana gitu, sampai seperti itu video waktu itu efeknya. Oh begitu ya, dan juga tidak berani sembarang bicara ya, karena setiap perkataan kan harus dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah kita ada tim dokter juga di Darut Tauhid itu yang spesialis yang punya database penelitian ya, seperti misalkan tentang memasukkan air ke hidung, apa penelitian ilmiahnya, mana jurnalnya. Jadi berani menyampaikan begitu karena ada beberapa data yang yakin ini memang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, ini kan kalau melihat angka hari ini itu sudah 1 juta, ya kalau dihitung tambahannya mungkin berapa gitu, tapi kalau di total tuh sudah 1.100.000 sekian gitu. Sementara angka naik terus, kemudian kalau kita melihat keluar orang-orang masih banyak yang kongkow bareng-bareng, makan semeja, mau nggak mau kan harus dilepas masker sambil ngobrol gitu. Jadi seperti ada rasa bukan tidak takut, waspada mungkin iya, tapi seperti
ya meremehkan juga enggak, kumaha gitu jadi situasi di luar teh seperti enggak COVID gitu Ya, ini memprihatinkan ya. AA waktu sakit itu bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana eh, nakes para dokter, kemudian perawat dan semua pendukungnya ya. Kebersihan mereka menggunakan hazmat yang pasti panas dan juga tidak mudah, belum lagi ukurannya beda-beda. Yang kasihan yang badannya kecil, hazmatnya gede ya. Jadi wah lucu tapi ya sedih gitu. Mereka ada yang sudah sakit juga betul-betul seperti berada di barisan yang paling depan dalam pertempuran ini. Dan mereka cerita betapa beratnya begitu. Dari hari ke hari juga kan banyak nakes yang kena dan wafat itu, serius. Nah, fasilitas juga AA waktu itu mendengar antrian di ICU saja sampai ada 17 waktu itu. Antri itu sudah tidak bisa, lalu diminta tolong oleh yang lain, wah bisa enggak ini ke sini. Dengar tiap hari itu, mendengar yang begitu sulit bernafas, susah sekali ya. Nah ini biasanya akan membuat orang takut ketika dirinya, keluarganya, anaknya, saudaranya, orang tuanya ada yang kena. Nah orang-orang yang belum kena ini sepertinya merasa aman-aman aja ya. Nah jangan sampai nunggu kena, padahal kalau sudah kena tuh cari rumah sakitnya aja susah. Belum lagi biayanya ya. Begitu nih kelihatannya orang-orang yang sudah pernah kena ini harus banyak membantu mengingatkan yang belum kena. Memang ada juga yang mengatakan kan yang matinya sekarang dikit katanya. Iya, tapi yang menderitanya ini yang rame tuh ya. ya. Jangan dihitung yang matinya dikit, mungkin ya Ayah, seharusnya masyarakat kita itu merasakan bahwa setelah kena peperangan ini ada penurunan seperti yang tadi AA gampang capek gitu ya, efeknya. Asli nih, ini ya, punten ya, dengan kondisi begini, lihat orang yang olahraga tuh iri. Lihat yang lari, aduh saya jadi nggak kuat seperti itu. Lihat orang yang bersepeda gitu naik ke Lembang, biasanya kan ikut ya, aduh saya jadi nggak kuat, itu iri, sedih. Terus punten ya nyetir lama-lama capek, mau banyak bertugas. Ini jum-juman begini aja kadang-kadang 45 menit, aduh maaf nih sudah lowbat. Jadi ini sebuah kerugian besar sebetulnya, padahal AA tidak terserang paru-parunya ya. Bagaimana yang paru-parunya bisa rusak atau ada lagi yang maaf ya ke berbagai organ tubuh lain yang kerusakannya itu, dan ini panjang membuat produktivitasnya menjadi berkurang. Nah, ini penting sekali disosialisasikan bahwa bukan perkara meninggalnya tetapi waktu sakitnya nyusahkan banyak pihak dan sesudah sakitnya juga bisa ada dampak yang lama sekali itu ya. Walaupun ada yang menyatakan nggak apa-apa lah nanti kalau sakit juga dibayarin pemerintah gitu ya, tapi kan dampak di badan kitanya begitu. Padahal uang yang kita keluarkan juga lumayan banyak ya Ayah. Oh, banyak ya, banyak. Puluhan juta dan bisa ratusan juta itu. Ini kan di pesantren juga sempat ada yang kena gitu, bukan santri ya, tapi karyawan. Wah itu lumayan, uang pesantren juga kepake banyak. Nah, untuk satu orang saja boleh disebut nggak kira-kira itu kisaran berapa sampai berapa gitu Kak? Wah macam-macam ya, ada yang paling murahan tuh ya 40, 50, ada yang 70. Dan ada yang temen mah sampai ratusan ya. Dan nggak enak juga disuntikin tiap hari itu ya kan, kalau darah mengental, perut disuntik, pagi bangun tidur, udah suntikan untuk lambung, suntikan untuk vitamin C, belum untuk semacam-macam. Nanti sekitar jam berapa, jam 8-an, perut itu ditancap kan, kalau darahnya udah kental itu harus diencerkan. Itu disuntik tuh langsung di dekat pusar kita tuh. Janganlah, jangan sakit. Apalagi yang sudah sesak sekali ya, nafas aja susah. Kemudian dengar cerita dari Ustadz Yusuf Mansur, dari yang lain juga.
Aduh, katanya ke toilet nggak bisa, malu, pampers diganti, ya nggak, kemudian mau buang air di tempat, wah nggak bisa apa-apa. Wah itu, waduh, penderitaan yang sangat panjang lebar dan menyusahkan juga yang lain ya, keluarga cemas dan sebagainya. Pilihannya adalah memang mencegah itu betul-betul harus disosialisasikan, terutama ke yang muda ini karena dia kan cenderung kalaupun kena OTG ya, nanti dia pulang yang kena tuh orang tuanya. Orang tua yang sudah di atas 50 atau 60, belum lagi ada penyakit bawaan lain, itu bisa petaka yang panjang lebar jadinya ya. Jadi pencegahan ini harus lebih kuat, apakah dari penjelasan yang memadai dari orang-orang yang sudah kena juga lebih aktif lagi untuk mensosialisasikan pencegahan, dari pemerintahnya juga lebih strike lebih tegas dengan aturan-aturan, dan juga media ini ya yang tidak boleh lelah untuk terus menginformasikan bahaya COVID ini. Ini serius, ini bahayanya. Serius pisan ya ayah. Mau menyampaikan apa ke umat, ke masyarakat Indonesia bahwa mari kita jaga. Sekarang kayaknya di jalan tuh udah kayak nggak ada COVID gitu Pak. Mangga disampaikan kalau misalnya mau menyampaikan mangga. Ya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ujian COVID ini bukan hanya masalah sakit badan ya, tetapi itu pun sudah menjadi masalah besar. Tetapi masalah berkepanjangan, ibadah juga kita menjadi sulit normal, salaman tidak bisa. Di masjid juga menjadi tidak senyaman sebelumnya. Silaturahmi dengan anggota keluarga juga kita menjadi tidak seperti dulu kalau ini tetap ada. Ditambah lagi masalah ekonomi kita betul-betul menjadi sulit. Ditambah lagi selain silaturahim, ibadah, ekonomi adalah pendidikan ya. Adik-adik kita ini sekarang sulit sekali mendapatkan pendidikan yang normal, dan ini dikhawatirkan akan berdampak panjang. Oleh karena itu, menyikapi COVID ini jangan hanya sekedar membahas tentang penyakit, tetapi ini banyak kerusakan-kerusakan lainnya dalam ibadah, silaturahmi, hubungan kekeluargaan, kemudian ekonomi, pendidikan, sosial, yang dampaknya sangat besar dan bisa panjang. Oleh karena itu, kata kuncinya, ayo ya, laksanakan protokol kesehatan itu betul-betul menjadi bagian dari ibadah kita. Tambah lagi protokol doanya yang bagus. Sungguh-sungguh karena doa bisa menolak bala. Tambah lagi protokol istighfar. Karena bala menimpa karena dosa, bala diangkat karena istighfar, karena tobat. Dan protokol sedekah, hayo mulai tolong tetangga, beli beras, beli apapun yang bisa membuat orang lain terbantu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kerusakan akibat COVID ini. Dan ada satu lagi, jangan buang-buang energi untuk bertengkar. Sebetulnya adanya COVID ini sarana untuk mempersatukan elemen-elemen bangsa ini. Dengan COVID ini harusnya sudahlah pertikaian-pertikaian yang kekanak-kanakan itu kita hindari dan mulai kita bersatu. Mudah-mudahan dengan adanya persatuan dalam mengatasi COVID ini, karena ini tidak mungkin oleh satu pihak saja, nanti membuat kita terlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini, walaupun kita banyak perbedaan satu sama lain. Jadi mari ini kita jadikan COVID ini menjadi pemersatu bangsa, pemersatu semua elemen bangsa, agar bisa kita selesaikan lebih cepat, lebih baik. Itulah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ingin terima kasih, sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.